yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Dengan darah
为欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。 Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，人人都应该知道。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Siapakah Juru Selamat. 人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，耶稣是谁？他是真心灿烂光华，他是苦中百合花。 千万人中他最美好，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，耶稣是谁？ Siapakah juru selamat bagi orang berdosa? Siapakah juru selamat? Dialah Yesus. Dia disalib di Golgota, menderita bagi kita. Dia bangkit untuk selamanya. Dia juru selamat dunia. Siapakah juru selamat bagi orang berdosa? Siapakah juru selamat? Dialah Yesus. 大家请坐，我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh melaksanakan dan juga mengikuti kebaktian kami secara online. Tuhan, kiranya kebaktian ini firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami semua boleh kami menjadikan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《因上帝爱世人》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, karena Allah cinta.
弟兄姊妹，我们还没有去祷告之前，我们来一起念一段经文，在以赛亚书52章第9节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 9. 我们一起来念。耶路撒冷的荒场啊，要发起歌声，一同歌唱，因为耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. 我们一起来祷告。这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的恩典，使我们能够今天在每一个家庭来参加祭拜。天父上帝，我们首先要以破碎的心来承认，天父上帝，我们是罪人。我们承认，我们常常在我们每一天的生活里头做了不该做的事情，时常我们忽略了你的同在，忽略了你的大能。很多时候，在我们与人际关系的当中，我们因为了自己的利益而得罪了别人。甚至是得罪了你，天父上帝，今天早上我们再一次恳求主，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，再一次赦免我们一切的罪恶。求主更新我们，求主洗净我们，塑造我们的生命，好让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，也教导我们，让我们的生命完全是属于你的，使我们的生命也是远离罪恶的生命。天父上帝，我们感谢你，感谢你给我们这个机会悔改，也求主不断的来提醒我们，当我们要犯罪的时候，你要警告我们，告诉我们，甚至给我们力量，使我们能够远离那个罪恶。谢谢主，我们将我们的生命完全交在主的手中，求你自己来掌权，如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求。阿们。我们一起来念主祷。我们在天上的父，天人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通。我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来听经文。Mari kita berespon Soria. 因耶稣的伤口，你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说违下的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。
你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。 Oleh karena bukannya Yesus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. 荣耀颂 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan anak SD Metodis untuk mempersembahkan sebuah pujian. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Bapak, kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada-Mu. Dan pada saat ini Bapak, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah Engkau sekali lagi melalui firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, mengajar, mendidik, bahkan menghajar kami. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi penuh untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada umumnya seseorang yang akan selalu kita ingat atau selalu kita kenang, bahkan selalu ingin berjumpa dengannya untuk mentraktir dia makan, pasti adalah seseorang yang telah pernah menolong kita pada saat kita jatuh di dalam sebuah masalah. Atau bisa dikatakan bahwa kita tidak akan pernah melupakan seseorang yang pernah berkorban bagi kita. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2010, saat anak kami yang nomor 2 lahir, di mana kami mendapati dia mengalami masalah pendengaran alias tuli. Nah, singkat cerita, oleh karena banyaknya simpatisan
dari berbagai kalangan, termasuk diantaranya adalah GMI Grabia dan jemaat GMI Ebenezer Ranto Prata. Akhirnya Ivana bisa menjalani operasi pemasangan alat bantu dengar, sehingga saat ini dia bisa mendengar walaupun tidak begitu sempurna. Kami tidak akan pernah melupakan mereka yang sudah mengulurkan tangan, yang sudah memberikan persembahan, sumbangan untuk sebuah dana yang begitu besar. Pada saat itu di tahun 2011 kami membawa Ivana ke Taiwan untuk dioperasi dengan biaya total lebih kurang 350 juta. Begitu juga halnya dengan jemaat sekalian yang mungkin pernah ditolong saat menghadapi suatu masalah, dan tentunya saudara tidak akan pernah melupakan budi baik mereka, bukan? Pagi hari ini saya mengambil satu tema bilur-bilurnya, yang artinya luka-lukanya. Tentu di sini yang dimaksud adalah luka-luka di sekujur tubuh Tuhan Yesus pada saat dia disiksa hingga dibunuh di atas kayu salib. Kita melihat satu firman Tuhan di 1 Petrus pasal 2 ayat 24, di sana mengatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian di Yesaya 53 ayat 5 juga mengatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang pasal 20 ayat 30 juga mengatakan demikian. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat GMI Titus yang dikasihi Tuhan, bulan ini bisa dikatakan adalah bulan di mana kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, kita seharusnya sungguh-sungguh merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, serta seluruh penderitaan yang sudah dialami dengan tidak adil. Dan itu semua diterima semata-mata oleh karena kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa ini, dan semata-mata untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, agar kelak kita punya kesempatan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan akan hubungan hidup kita dengan penderitaan Tuhan Yesus? Saya tidak tahu bagaimana selama ini kita menerapkan penderitaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Pernahkah kita berpikir bahwa segala siksaan dan hukuman yang diterima dan dialami Tuhan Yesus itu seharusnya kita yang menerima dan mengalaminya? Kita yang seharusnya diadili, disiksa, dipukul, diludahi, diolok-olok, dirajam, dan seharusnya kita yang memikul salib, bahkan tersalib di atas kayu salib. Kenapa kita yang seharusnya dihukum, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Karena kita yang berdosa, kita yang telah melakukan kejahatan. Jadi sudah sewajarnya kita yang seharusnya menerima hukuman itu, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sejak lahir tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, kejahatan. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan hanyalah mengabarkan Injil, memperkenalkan kerajaan surga, menjelaskan akan jalan keselamatan, mengajar kita bagaimana kelak bisa sampai ke surga. Dan juga tentunya dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu saja yang dilakukan Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi ini. Tetapi malah dia bersedia menanggung hukuman yang tidak adil itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berpikir dan mengatakan, Tuhan Yesus kok bodoh kali ya? Bukankah Tuhan Yesus Maha Kuasa? Kenapa dia tidak melawan mereka saja?
Toh tidak ada satu bukti pun yang bisa mempersalahkan dia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus pasrah menyerahkan diri begitu saja dihukum mereka? Kok begitu polosnya Tuhan Yesus? Kenapa begitu lugunya membiarkan dirinya untuk dihukum? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jawaban satu-satunya adalah karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Karena Tuhan Yesus tidak ingin kita masuk ke neraka, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita, Dia ingin membawa kita bersamanya ke surga. Tuhan Yesus yang berasal dari surga, bisa saja Dia enak-enak di surga, menikmati segala sesuatu tanpa ada gangguan. Bisa saja Yesus melakukan itu. Tetapi oleh karena Dia melihat kita manusia adalah ciptaannya yang paling berharga, kita manusia diciptakan secara istimewa dari segala ciptaan yang ada. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus rela meninggalkan surga, turun ke dalam bumi menjadi manusia, ikut merasakan penderitaan manusia, bahkan hingga dihukum secara tidak adil dan mati dibunuh di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mengerti kondisi yang sebenarnya, di mana Tuhan Yesus menderita dikarenakan oleh diri kita manusia yang berdosa ini, dikarenakan kedegilan hati kita yang tidak mau taat pada perintah Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus harus menerima dan mengalami segala penderitaan itu. Maka bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana seharusnya kita menyikapi kondisi kehidupan kita yang penuh dengan segala penderitaan dan masalah? Sekali lagi mari kita lihat di Yesaya pasal 53 ayat 5, di sana mengatakan demikian. Tetapi dia terpikat oleh karena apa? Oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan, oleh karena pemberontakan kita, Tuhan Yesus diberikan. Oleh karena kejahatan yang kita lakukanlah, Tuhan Yesus diremukkan. Dan demi keselamatan kita, Tuhan Yesus dihukum. Dan oleh bilur-bilur di sekujur tubuhnya, kita dipulihkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mengerti, jika kita memahami akan bilur-bilur yang dialami di sekujur tubuh Tuhan Yesus, bahwa bilur-bilur tersebut dikarenakan dosa kita manusia, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh bilur-bilur yang sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus, oleh luka-luka berdarah perih kedagingannya yang dialami oleh Tuhan Yesus, bisakah kita tepat waktu mengikuti ibadah setiap minggu pagi pukul 10? Artinya bahwa Yesus sudah menderita, dan Dia menderita bagi kita. Dengan bilur-bilurnya yang ada di sekujur tubuh itu, bisakah kita tepat waktu mengikuti ibadah setiap minggu pagi pukul 10? Dengan bilur-bilurnya yang ada di sekujur tubuhnya itu, bisakah kita tepat waktu mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30? Oleh bilur-bilurnya di sekujur tubuhnya Tuhan Yesus, bisakah kita disiplin memberi persembahan mingguan dan perpuluhan setiap bulan? Oleh karena bilur-bilur yang sudah Tuhan rasakan, betapa sakitnya di sekujur tubuhnya, itu semua dirasakan, dialami oleh karena kita, bisakah kita meluangkan waktu
di tengah-tengah kesibukan untuk membaca firman Tuhan atau bersalat teduh? Oleh karena hukuman yang Tuhan terima disebabkan oleh seluruh kejahatan yang kita lakukan, Dia sudah menggantikannya itu. Bisakah kita mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih terlibat aktif dalam pelayanan yang ada? Oleh karena bilur-bilur di sekujur tubuh Tuhan Yesus, bisakah kita lebih hormat dan takut kepada Tuhan daripada kepada manusia? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali tuntutan-tuntutan yang saya sebutkan tadi sangat sulit dilakukan. Mungkin kita berpikir karena itu semua tidak terlalu penting, dan karena ada urusan pribadi yang lebih penting. Tetapi jika kita mau memahami bahwa tuntutan-tuntutan itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan, dan kita percaya dan ikut merasakan bahwa bilur-bilur atau luka-luka perih yang ada di sekujur tubuh Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus alami disebabkan oleh ulah kita, maka seharusnya kita tidak punya alasan untuk menolak apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudaraku jemaat Gemi Titus yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini bukan berarti oleh karena bilur-bilurnya Tuhan mengikat atau memaksa kita untuk melakukan kehendaknya. Bukan, tidak demikian. Tuhan masih memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal mengikuti kehendaknya atau tidak. Yang Tuhan ingin kita mengerti di sini adalah bilur-bilurnya, luka-lukanya seharusnya membuat kita lebih mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintah dan kehendaknya. Rasul Paulus di Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15 mengatakan demikian. Aku berhutang baik pada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik pada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus di sini mengatakan aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dulunya dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Bisa dikatakan orang-orang yang demikian walaupun memiliki kuasa, tapi sebenarnya kehidupannya sangat menyedihkan sekali. Nah, suatu kali dalam perjalanan dia ke Damsyik, di mana Tuhan memanggil dia, menegur dia, dan dia di sana karena sinaran daripada Tuhan tersebut, akhirnya dia buta selama 3 hari. Dan setelah dia sampai di Damsyik, lalu Tuhan menyembuhkan dia. Setelah itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat perubahan hidup total daripada Rasul Paulus. Dari dulunya dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dia selalu menyiksa, menangkap dan memenjarakan pengikut-pengikut Kristus. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia merasakan bahwa Tuhan sudah menolong dia, memberikan satu kehidupan yang berbeda dari dulunya, akhirnya dia mengatakan apa? Aku berhutang. Maksudnya di sini bahwa keselamatan yang dia terima daripada Tuhan, dia ingin membagikan, men-sharingkan kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya dia di sini mengatakan aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Artinya setelah Rasul Paulus merasakan dia sudah diselamatkan dan dia yakin akan kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi dia, dia juga ingin mengabarkan berita ini, berita Injil ini, berita kebaikan ini kepada setiap orang, bahkan sampai ke penjuru dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus mengatakan aku berhutang. Disinilah dia ingin menyatakan kepada kita bahwa pada saat kita mengerti akan bilur-bilur Tuhan Yesus, luka di sekujur tubuh Tuhan Yesus, di mana itu dia rasakan, dia alami, oleh karena dia menyayangi kita. Demikian juga Rasul Paulus merasakan bilur-bilurnya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia, yang sudah melepaskan dia, yang sudah merubah seluruh kehidupannya dari yang bengis, dari yang jahat, dari yang ditakuti orang, sekarang dia disenangi oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sama halnya pada saat seseorang yang pernah menolong kita saat kita dalam masalah. Lalu suatu hari orang tersebut meminta kita melakukan suatu hal yang sebenarnya kita tidak suka lakukan. Apakah kita berani menolaknya? Tentu tidak, bukan. Kenapa? Karena orang itu pernah menolong kita. Artinya di sini kita berhutang budi kepada dia yang sudah banyak menolong kita. Jadi sebenarnya saat orang tersebut meminta kita untuk melakukan suatu hal bagi dia, walaupun bagi kita sangat susah untuk melakukannya, sebagai orang yang pernah ditolong, maka kita seharusnya dengan senang hati melakukan apa yang diinginkannya. Tentu di sini kita bisa menolak untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya jika keinginannya itu suatu hal yang melanggar firman Tuhan. Jika dia menginginkan kita melakukan suatu dosa, tentu kita berhak menolaknya. Tetapi jika kita ingin melakukan hal yang sewajarnya, kenapa tidak? Bahkan kita seharusnya melakukannya dengan senang hati, karena dulu-dulunya dia pernah menolong kita. Tahun 2006, saat saya melayani GPI Bethlehem Pematang Siantar, biasanya kalau saya kemana-mana, saya selalu naik mobil gereja dengan seorang supir, ya. Baik besuk ke rumah jemaat, belanja ke supermarket, besuk orang sakit di rumah sakit, bahkan kadang-kadang kalau ada pelayanan di Medan, saya selalu ditemani supir. Tapi kadang-kadang saya tersendiri juga sih. Nah, biasanya supirlah yang menjemput saya dan mengantar saya pulang, kan? Itu sudah wajar. Tetapi ada hal-hal yang tidak biasa pun, artinya ada hal-hal yang tidak wajar pun terjadi antara saya dengan supir. Wah, apa itu ya? Wah, ada hal yang tidak wajar yang terjadi antara saya dengan supir. Apa itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Di mana kadang-kadang saya lah yang menjemput supir di rumahnya, bahkan mengantar supir pulang ke rumahnya, khususnya saat pelayanan di Medan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biasanya kalau waktu saya pelayanan di Pematang Siantar, kalau ada pelayanan di Medan, saya pasti subuh-subuh sudah berangkat, jam 4 atau jam 5 pagi gitu ya. Langit masih gelap. Nah, itu biasanya kalau mobil gereja kan simpannya di gudang gereja atau di pelataran gereja, ya. Dan itu tentu saat itu saya tinggalnya di pastori. Nah, biasanya ya pagi-pagi demikian ya, langit masih gelap, masih subuh gitu ya, masih sepi. Nah, biasanya saya yang membawa mobil menuju rumah supir, menjemput dia, kan? Menjemput dia, lalu kami sama-sama berangkat ke Medan. Lalu setelah saya menyelesaikan seluruh pelayanan yang ada di Medan, dan biasanya kami pulang tuh sudah malam, ya, sudah malam, jam 7, jam 8 gitu kan. Sampai di Siantar sudah jam 9-an atau jam 10. Nah, biasanya yang wajarnya kan supir drop saya di pastori, lalu memarkirkan mobil di situ, lalu dia pulang sendiri, ceritanya kan gitu ya kan. Nah, tetapi sering yang terjadi adalah karena sudah malam, ya, saya menawarkan diri.
Mas, biarlah saya yang mengantar Mas pulang. Kan? Kebanyakan itu yang terjadi. Saya kembali mengantar supir pulang ke rumahnya, lalu saya membawa mobil balik ke gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, tentu supir akan selalu dengan senang hati melakukan perintah saya, bukan? Sebaliknya, saya juga akan dengan senang hati melakukan apa yang diinginkan supir yang selama itu telah membawa saya kemana-mana. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sampai sekarang pun jika saya bersiapkan, Pak supir ini akan dengan senang hati menyambut dan mengantar saya ke tempat yang ingin saya kunjungi. Nah, saat ini kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan Tuhan, melalui bilur-bilur yang dialami Tuhan Yesus saat itu, kita diperhadapkan dengan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Bukankah sudah seharusnya kita melakukannya sebagai respon kita atas kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari belenggu dosa? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, bukan karena penderitaan yang Tuhan Yesus alami memaksa kita untuk melakukan perintah atau kehendak Tuhan, tetapi oleh karena kesadaran kita sendiri sebagai manusia berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan, dengan sukacita menaati, melakukan segala perintah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, dengan memahami bilur-bilur luka-luka yang di sekujur tubuh Tuhan Yesus, yang sudah Tuhan Yesus alami, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menaati segala perintahnya, dan kita mau sungguh-sungguh melayaninya. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memahami firman-Nya dan untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar bersama di pagi hari ini. Bapa, ajar kami untuk tidak hanya mendengarkan dan mengerti firman-Mu, tetapi ajarlah kami dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami sebagai umat-Mu Bapa, sebagai anak-Mu, sebagai orang-orang berdosa yang sudah Tuhan selamatkan. Berilah kami kekuatan untuk mempraktekkan firman-Mu, sehingga hidup kami terus bertumbuh dan kami semakin dewasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu, dan ajarilah kami selalu memiliki hati yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌《主耶稣救罪人》，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian, Yesus selamatkanmu, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan 将福音传给我民，不重要，不重要，主耶稣救罪人。
爱。我们来唱最后一首诗歌《复活主说》。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian. Dengarlah Juru Selamat berseru. Doxology. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin giat melayani dan berkat Tuhan akan semakin berlimpah di dalam kehidupan kita. Kami ingatkan terus, marilah kita walaupun di dalam suasana pandemi corona ini, walaupun hanya bisa di rumah kita masing-masing, mari kita disiplin untuk mengikuti ibadah yang ada setiap hari Minggu pagi jam 10. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang selama ini sudah kita terima, janganlah kita lupa memberikannya yang terbaik kepada Tuhan dengan persembahan-persembahan mingguan kita, persembahan syukur, persembahan diakonia, bahkan juga persembahan perpuluhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 843 004 5556 atas nama Mariana, atau bagi kita yang memakai aplikasi OVO bisa mentransfernya ke 0812 635 7366 atau juga bisa melalui QR yang ada. Pada saat kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan semakin memberkati kita dan tentunya hidup kita tidak akan kekurangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu terus menghimbau kepada kita, marilah kita jangan lupa mengikuti persekutuan doa gereja kita. Persekutuan doa yang diadakan setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui situs YouTube. Marilah kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam doa, memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Walaupun kita belum bisa berkumpul bersama dan harus mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Melalui persekutuan doa, kita akan terus dipersatukan, dikuatkan, terlebih di masa pandemi ini. Bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil dari PD sampai SD, jangan lupa terus menghimbau, mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 melalui situs YouTube yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan tentunya, dan juga ada kuis berhadiah. Jadi biarlah anak-anak kita mulai dini mereka kita bawa ke hadapan Tuhan, dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga bagi kita di rumah yang memiliki anak muda-mudi, mulai dari tingkat SMA maupun yang sudah bekerja, jangan lupa untuk menghimbau mereka untuk mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Sabtu. Ya, dulunya memang waktu online setiap hari Minggu malam jam 7.15. Belakangan ini kita akan coba untuk onsite tatap muka. Jadi dengan demikian dihimbau kepada muda-mudi sekalian bisa hadir di aula setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Tea, ya, dengan acara-acara yang menarik tentunya. Dan melalui persekutuan muda-mudi kita juga tidak lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona. Dan terlebih kita bersyukur karena vaksin mulai tersebar, dan bagi kita janganlah kita takut untuk menerima vaksin, karena dengan adanya vaksin tentu bisa membantu ketahanan tubuh kita. Kita akan lebih tahan ataupun tidak begitu mudah diserang oleh virus-virus yang ada. Itulah tujuan vaksin diberikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita dapat giliran menerima vaksin, marilah kita terima dengan baik-baik. Tentu walaupun sudah menerima vaksin, kita tetap harus menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak antara satu dengan yang lain, tetap ya, dan selalu memakai masker dimanapun kita berada, terlebih bagi kita yang kurang sehat. Dan seringlah cuci tangan, makan makanan yang bergizi, ambil waktu untuk olahraga, dan tetap untuk sementara menahan diri, tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering belanja, jangan lupa memakai sarung tangan demi kesehatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita, secara tidak langsung kita juga ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga bapak singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita.